Tapi kata-katanya kurang tepat. Karena apa? Seorang anak itu memang harus seperti itu karena kewajiban. Itu yang harus garis bawahi ya. Kewajiban, bukan mendasarkan kata-kata selain donatur dilarang ngatur. Plus dia nambahin lagi, saat kita sudah menjadi seseorang, punya uang sendiri, mandiri, punya karya dan whatever lah itu, kita boleh kok untuk tidak mau diatur sama orang tua kita. Itu gue dengernya, wow gila, ada orang yang mikir begini gitu ya. Sekarang gini, concern gue satu lagi adalah, lo kan bilang nih, selain donatur dilarang ngatur. Pertanyaan gue, saat lo sudah menemukan donatur yang lo inginkan, bahasanya gitu ya, A sampai Z-nya memang lo mau diatur tanpa membantah gitu ya. Sekarang lo punya suami yang mapan, sultan yang tadi. Gue juga nggak berani jamin bahwa misalkan suami lo, bikin air panas dong, aku mau mandi air hangat nih. Aku lagi nggak mau makan ini, tolong dong masakin ini. Mas siapin sepatu aku, jas aku, dasi aku, baju dan segala macem. Gue nggak yakin, pasti bilangnya apa? Muncul lagi statement dibilangnya, lu nyari istri apa nyari babu? Semalam sama tadi pagi tuh gue banyak buat scroll di TikTok, di Instagram yang ngebahas tentang, terutama tuh cewek nih, yang ngebahas tentang selain donatur dilarang ngatur. Sebenarnya gue sih biasa aja mendengarnya ya. Sama halnya kayak dulu gue mendengar, kita sih sebagai wanita realistis gitu ya, nggak mau susah segala macem. Sebenarnya kata-kata selain donatur dilarang ngatur itu gue setuju dalam hal apapun ya. Untuk konteks pasangan, hubungan suami istri, gue setuju juga sebenarnya. Cuman tadi pagi gue melihat ada seorang, apa ya sebutannya, konten kreator mungkin atau selebgram, whatever lah itu, bilang bahwa kata-kata selain donatur dilarang ngatur ini dinarasikan ke saat kita harus patuh terhadap atau mau diatur terhadap orang tua kita. Karena menurut dia orang tua kita yang menghidupi kita. Sampai situ gue setuju. Tapi kata-katanya kurang tepat. Karena apa? Seorang anak itu memang harus seperti itu karena kewajiban. Itu yang harus garis bawahi ya. Kewajiban, bukan mendasarkan kata-kata selain donatur dilarang ngatur. Plus dia nambahin lagi, saat kita sudah menjadi seseorang, punya uang sendiri, mandiri, punya karya dan whatever lah itu, kita boleh kok untuk tidak mau diatur sama orang tua kita. Itu gue dengernya, wow gila, ada orang yang mikir begini gitu ya. Ya, gue sempat geleng-geleng, makanya yang tadi gue bilang, gue tertarik banget menggebu-gebu untuk ngebahas ini. Karena menurut gue, lo kan lagi ngebahas tentang kata-kata selain donatur dilarang ngatur, bukan menggiring mindset orang untuk menjadi maling kundang, menjadi anak yang durhaka gitu loh. Kenapa narasinya ke situ? Nggak usah ngelebar-lebar, udah melebar, membuat narasi yang salah pula. Kalau misalkan seperti itu, berarti hubungan dalam suami istri pun juga lo akan bertindak laku yang sama dong. Anggaplah suami lo mapan, tajir, sultan bahasanya. Kan semua orang ada masanya gitu ya. Masa dimana mungkin saat terpuruk atau misalkan pensiun, ya terpuruknya seorang yang sukses atau sultan bahasanya kan dari anggaplah pendapatan per bulan MM-an jadi ratusan juta kan, mungkin itu udah dikatakan terpuruk ya. Berarti lo bisa bilang
seperti itu juga dong. Nggak mau diatur atau nggak mau taat. Ya lu aja bisa berani dengan entengnya nih mulut lu bilang bahwa saat lu sudah menjadi seseorang aja lu bisa kok untuk tidak mengikuti apa yang diatur oleh orang tua lu. Apalagi misalnya ke suami lu. Gila, bahaya nih. Narasi-narasi yang begini tuh bahaya menurut gua. Lebih lebar lagi gua kasih narasi yang gua bisa bilang gua skakmat nih. Berarti lu juga bisa bilang lu juga tidak mau diatur sama Tuhan. Karena apa? Menurut gua, orang tua itu adalah perpanjangan dari Tuhan. Perpanjangan dalam arti kata Tuhan mempercayakan atau mendelegasikan orang tua lo, dikasih kepercayaan untuk menghidupi lo nih sebagai anak sampai sukses bahasanya. Terus lo aja bisa bilang begitu, gimana Tuhan? Ya kalau ngomong gitu kan berarti lo sesimpel orang tua lo nyuruh lo ibadah. Lo udah punya duit sendiri nih, lo ngapain lo? Biar kata lo orang tua gua nyuruh gua ibadah. Nanti dulu, buset, serem amat nih pikiran ya. Gila, gua sempet speechless, sempet kaget juga gitu dengernya. Anjir, ada orang punya pola pikir seperti ini gitu ya. Ya gimana lu suami, anggaplah, apalagi misalkan lu wanita karir yang sukses juga, suami lu sukses, lu juga sukses. Gila, lu juga nggak mau dong berarti. Apa istilahnya, diatur juga kalau misalkan saat suami lu dalam keadaan yang tidak diinginkan lah bahasanya. Itu satu. Kedua, apa ya? Sekarang gini, concern gua satu lagi adalah, lo kan bilang nih, selain donatur dilarang ngatur. Pertanyaan gua, saat lo sudah menemukan donatur yang lo inginkan, bahasanya gitu ya, A sampai Z-nya memang lo mau diatur tanpa membantah gitu ya. Sekarang lo punya suami yang mapan, sultan yang tadi. Gue juga nggak berani jamin bahwa misalkan suami lo, bikin air panas dong, aku mau mandi air hangat nih. Aku lagi nggak mau makan ini, tolong dong masakin ini. Mas, siapin sepatu aku, jas aku, dasi aku, baju dan segala macem. Gue nggak yakin, pasti bilangnya apa? Muncul lagi statement dibilangnya, lu nyari istri apa nyari babu? Makanya menurut gua udahlah, nggak usah. Lo udah bener nih mendeskripsikan sesuatu, udah bener nih. Selain donatur dia ngatur. Udah stop, nggak usah pakai. Kalaupun mau pakai narasinya yang relate gitu, yang apple to apple, yang head to head gitu loh. Jangan yang lantas bikin bumerang menurut gue ya dari pernyataan lo itu. Jadi pesan gue, terutama untuk para cewek-cewek yang mungkin tahu konten yang gue bilang ini, ya lo harus bisa berpikir lebih dewasa, objektif lagi lah. Nggak semuanya yang dikatakan orang-orang itu terkesan oke lah kedengarannya. Iya juga ya, oke juga. Tapi lo pikir nggak hanya sekedar oh ya ini kata-kata realistis, kata-kata selain donatur dilarang ngatur, lo juga harus bisa menjabarkan lagi, nggak hanya stop sampai kalimat itu aja. Lo harus menjabarkannya lagi, jangan nelan mentah-mentah lah bahasanya seperti itu.